Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi video dari Pendeta Muriwalianto Matalu tentang keselamatan dalam keyakinan Kristen. Nah, jadi sebenarnya video ini terlewat oleh saya karena video ini sudah beberapa bulan yang lalu dan saya baru mengingatnya. Karena kebetulan dalam video tersebut, saya yang bertanya kepada Pendeta Muriwali ini dalam sebuah event dialog lintas agama saat itu. Tapi sangat disayangkan karena waktu sesi saya bertanya dan menyanggah habis, dan pendeta juga tidak sempat menyelesaikan penjelasannya. Itulah mungkin dia membuat video khusus membahas pertanyaan dari saya. Dan mohon maaf juga karena momen itu audio bermasalah. Nah, pertanyaan saya saat itu adalah, apakah ada syarat untuk memperoleh jaminan keselamatan dalam Kristen? Sepintas pertanyaan ini sangat simpel, tetapi pertanyaan itu adalah puncak dari gunung iman yang ditawarkan Kristen untuk mewartakan manisnya jaminan keselamatan yang menggiurkan, tetapi penuh bisa yang membutakan. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Saudara, di sini saya ingin menyoroti mengenai masalah keselamatan. Sebagian orang berpendapat bahwa keselamatan itu adalah hasil usaha manusia, hasil daripada amal, pekerjaan baik atau perbuatan baik daripada manusia. Sedangkan di dalam iman Kristen kita mempunyai konsep yang sama sekali berbeda. Kita percaya bahwa keselamatan itu adalah murni pemberian Tuhan, murni anugerah Tuhan. Nah, sebelum saya memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai konsep keselamatan Kristen, terlebih dahulu kita mendengarkan pertanyaan daripada seorang saudari Muslim berikut ini. Saudara, sayang sekali kualitas audio daripada cuplikan tadi itu tidak bagus, sehingga tidak terlalu jelas apa yang ditanyakan di sana. Tetapi inti daripada pertanyaannya adalah mengenai keselamatan Kristen. Apakah bersyarat atau tidak bersyarat? Bersyarat di dalam pengertian apakah membutuhkan jasa, amal, perbuatan baik manusia, atau tidak bersyarat? Tidak bersyarat di dalam pengertian itu apakah murni pemberian daripada Tuhan, murni anugerah. Tentu saja Alkitab berkata bahwa keselamatan itu adalah murni pemberian daripada Tuhan Allah, bukan hasil usaha manusia. Yang pertama itu adalah bahwa fakta, semua manusia sudah berdosa dan semua manusia sudah rusak di dalam dosa. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan Alkitab ini, saudara, cukup saudara nonton televisi, lihat apa yang disuguhkan di sana. Seorang pemuda memperkosa seorang gadis lalu membunuhnya. Seorang istri bersetubuh dengan pria lain di samping suaminya yang sedang tidur. Semacam itu hanya menunjukkan fakta bahwa manusia sudah berdosa dan rusak dalam dosanya. Belum lagi berita tentang pembunuhan, korupsi, kejahatan-kejahatan yang lain. Ya, begitu banyak, saudara. Begitu banyak. Ini hanya meneguhkan fakta bahwa manusia sudah berdosa dan rusak dalam dosanya. Ya, sudah rusak dalam dosanya. Bahkan para nabi atau pemimpin-pemimpin agama, bahkan pendiri-pendiri agama di dunia ini, bahkan mereka yang merupakan tokoh-tokoh filsafat yang dianggap mempunyai karakter yang begitu agung, begitu hebat, mereka ternyata juga adalah manusia penuh kelemahan dan penuh dosa. Saudara, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Mungkin di antara saudara ada yang berkata, saya tidak berbuat dosa, saya baik-baik saja, saya tidak zina, saya tidak mencuri. Tetapi saudara, coba telusuri motif hati saudara yang paling dalam. Jikalau betul-betul ditelusuri dengan teliti, saya percaya tetap ada motif yang tidak beres di dalamnya, motif berdosa. Katakanlah seseorang berbuat baik. Setelah berbuat baik lalu dipuji orang, dilihat begitu banyak orang.
lalu dia merasa senang, merasa bangga, menikmati pujian orang. Sesungguhnya motifnya sudah tidak lurus. Dia sudah jatuh dalam dosa kesombongan. Jadi ada manusia yang tidak berdosa? Mustahil. Dan jikalau manusia semua sudah berdosa dan rusak di dalam dosanya, bagaimana mungkin menyelamatkan diri sendiri? Mustahil, kecuali diselamatkan oleh Tuhan. Itulah tadi video penjelasan dari Pendeta Muriwali ya, soal konsep keselamatan dalam iman Kristen. Nah, dari penjelasannya, tentu saya sebagai penanya saat itu dan sahabat-sahabat yang melihat penjelasannya akan timbul banyak pertanyaan. Apa sih tujuan Tuhan menciptakan manusia? Apa sih tujuan Tuhan menganugerahkan kita hati, akal, dan pikiran? Apa sih tujuan Tuhan memberikan kita pengetahuan dan free will dalam menentukan pilihan? Dari sebagian kecil pertanyaan tersebut, tentu ini akan menghantam Anda sendiri dengan penjelasan Anda. Kenapa? Karena saya berpikir Tuhan ini seperti kurang kerjaan. Dia menciptakan manusia, dia mengutus anaknya sebagai tumbal untuk membebaskan manusia dari dosa yang tertanam dalam diri manusia. Kalau kita dalam Islam istilahnya nafsu melakukan dosa ya. Ketika sudah diselamatkan baru percaya. Nah, sekarang saya balikin Anda bahwa ini adalah konsep yang konyol di mana Tuhan tidak bisa menjalankan konsepnya sesuai kehendaknya. Seperti bayi yang baru lahir dalam keadaan suci, ini pun sudah terikat dengan aturan dunia. Aturan seperti apa? Ada tahap-tahap dia dalam berkembang dan tumbuh dewasa. Memang dalam hal ini hanya Tuhanlah yang bisa memberi kita keselamatan. Tapi apakah dengan konsep Tuhan mengutus anaknya lalu menjadi korban tebusan maka kecenderungan berbuat dosa itu hilang? Kan nggak jamin. Faktanya, masih banyak orang Kristen melakukan kecenderungan berbuat dosa. Meskipun 100% mereka meyakini dan percaya konsep penebusan dosa yang seperti Bapak sebut sebagai penghapus kecenderungan, natur dosa atau kecenderungan berbuat dosa. Bahkan sampai nafas masih dikandung badan, maka kecenderungan dosa itu masih ada. Disinilah peran hati, akal, dan pikiran bermain pada diri manusia sekalipun nafsu untuk berbuat dosa itu ada. Nah, seperti contoh penjelasan Anda sendiri, orang yang telah berbuat baik kemudian dipuji lalu akhirnya timbul dalam hati rasa bangga dan sombong. Nah, ini biarlah cukup Tuhan yang menilai karena dialah yang maha mengetahui. Bukan tugas manusia Pak menilai orang. Ini tugas Tuhan, jangan ambil alihlah pekerjaan Tuhan. Nah, ketika agama hadir yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta, inilah yang akan menuntun hati, akal, dan pikiran kita untuk mengikuti aturan pedoman hidup tersebut, alias menjadi tameng untuk berbuat kecenderungan dosa itu. Dalam sebuah keyakinan agama, di dalamnya sudah mencakup rule-rule atau jalur-jalur untuk selamat dari kecenderungan dosa. Tinggal mau ikutin atau tidak. Inilah free will yang diberikan Allah. Apakah Allah lepas tangan? Kan kagak. Makanya ada kitab-kitab Tuhan yang diturunkan sebagai tutorial. Bagaimana besarnya tingkat keimanan seseorang dalam memahami dan menghalau kecenderungan untuk berbuat dosa. Kalau seperti itu penjelasan Anda, harusnya neraka dalam keyakinan Kristen udah ditutup alias disegel. Nah, contoh analogi sederhana, mengikuti aturan-aturan berkendara dan menaati rambu-rambu lalu lintas agar selamat. Apakah ada konsep selamat dulu baru mengikuti tanda rambu-rambu lintas tersebut? Nah, ini kan konyol. Semua aturan yang mengikat dalam dunia manusia, saya gunakan istilah unik ya, adalah take and give, menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak. Jika kewajiban sudah kamu penuhi, maka hak akan datang dengan sendirinya. Jangan dibalik Pak, minta hak dulu baru jalankan kewajiban. Orang seperti ini kan minta di lockdown, baru di smackdown. Oke, lanjut lagi. Perihal konsep dari sebagian orang yang mengatakan pada akhir zaman nanti, ya, kita akan ditimbang perbuatan baik dan kesalahannya. Jikalau perbuatan baiknya lebih banyak daripada kesalahannya atau dosanya, maka dia masuk surga. Jikalau perbuatan jahatnya lebih banyak daripada perbuatan baiknya, dia masuk ke neraka.
Ini bagi saya konsep yang sangat konyol, ya, sangat konyol. Saya mau beri ilustrasi sekarang. Coba konsep ini kita terapkan di dalam pengadilan, ya. Seorang koruptor ditangkap, dimasukkan ke pengadilan, disidang di sana. Lalu hakim sebelum menjatuhkan putusan, dia berkata, "Mari saudara, sebelum saya menjatuhkan putusan, kita lihat dulu perbuatan baik orang ini. Kita bandingkan dengan jahatnya nanti, ya. Dihitung dulu perbuatan baiknya. Kalau perbuatan baiknya jauh lebih banyak, maka dosa korupsinya saya anggap selesai. Maka dia boleh bebas, tidak usah dihukum, karena perbuatan baiknya lebih banyak." Saudara-saudara, pengadilan macam apa ini? Hakim macam apa ini? Ini pengadilan yang mempermain-mainkan keadilan dan ini kurang ajar. Ini adalah hakim yang mempermain-mainkan keadilan dan ini kurang ajar. Saudara, clear, jelas sekali di sana. Itu adalah mempermainkan keadilan. Jikalau pengadilan dunia saja tidak menggunakan prinsip konyol ini, timbang, ya, perbuatan baik, perbuatan jahat ditimbang, mana lebih banyak. Jikalau pengadilan dunia saja tidak menggunakan konsep yang konyol ini, apalagi Tuhan yang maha adil, dia tidak mungkin bertindak seperti itu, saudara. Orang berdosa harus dihukum berdasarkan dosanya. Ketika Anda berbicara soal timbangan amal baik dan buruk, lalu memberikan analogi dalam sebuah pengadilan, saya akan kembali bertanya kepada Anda, apakah pengadilan Tuhan sama dengan pengadilan manusia? Jelas bedalah. Pak Muriwali menganalogikan pengadilan Tuhan dengan pengadilan manusia. Saya katakan bahwa pendeta satu ini mengalami degradasi logika yang sangat fatal untuk membedakan antara audit final dan audit lokal. Coba sekali-sekali Pak Pendeta datang ke pengadilan dan baca baik-baik di tiap ruang sidang yang mengadili seseorang. Bapak akan menemukan bahwa tiap kasus sidang akan mempunyai pasal pelanggaran, nomor sidang, dan lain-lain. Artinya, yang diaudit atau disidang hanya sesuai pasal yang dituduhkan saja, bukan yang lain. Misal sebuah ruang sidang yang menangani pasal 378 tentang penipuan. Tentu hanya itu saja yang dibahas dan diputuskan, bukan melebar ke perbuatan terdakwa secara menyeluruh selama hidupnya. Lalu pasal apa yang dituduhkan jika di pengadilan mengadili seluruh perbuatan manusia selama hidupnya? Pasal memprihatinkan. Nggak ada sidang model begitu, Pak. Nah, ini bedanya di hari pengadilan Tuhan adalah finish dan final. Tidak ada istilah meminta keringanan dan lain-lain. Jadi final audit seluruh kehidupan personal tiap manusia dan seluruh makhluknya. Dari sini sudah mulai paham logikal falasi pendeta satu ini jika membuat analogi. Anda mengatakan timbangan amal baik dan buruk ini sebuah kekonyolan. Lagi-lagi karena kurang rajinnya Bapak membaca Alkitab, maka Anda melewatkan ayat-ayat yang juga memberitahukan soal itu dalam Alkitab. Nah, ini kita bisa lihat di Matius 16 ayat 27 yang berbunyi, "Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Nah, juga terdapat di Matius 13 ayat 49-50 yang berbunyi, "Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." Nah, dari ayat tersebut, kita bisa melihat pengadilan Allah yang adil. Apa bedanya pengadilan Allah dengan memakai timbangan untuk menentukan amal baik dan jahat seseorang, untuk memastikan apakah manusia ini diletakkan di surga atau di neraka, dengan pengadilan Allah yang memisahkan orang-orang jahat dari orang yang benar? Kan nggak ada bedanya. Cuman konsep Islam di sini lebih detail dalam memisahkan orang jahat dari orang baik, agar lebih membuktikan bahwa pengadilan Allah itu memang adil. Nah, jika bermuara sama, maka keselamatan yang Anda maksud itu keselamatan apa dan dalam bentuk apa? Fungsi penebusan dosa yang dilakukan Yesus itu untuk apa? Kalau hanya beralasan mengambil natur dosa manusia, dia tetap memisahkan orang jahat dari orang baik,
maka penebusan Yesus ini hanya kesia-siaan. Oke, lanjut lagi. Loh, kalau begitu ada manusia yang bisa usahakan keselamatannya atau tidak? Tidak mungkin. Tidak mungkin manusia mengusahakan keselamatannya kecuali diberi anugerah oleh Tuhan. Diberi grasi oleh Tuhan, ya. Gratia, grace, ya. Diberi anugerah oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan memberi anugerah kepada saya, lalu bagaimana dengan dosa-dosa saya? Bukankah kalau Tuhan membebaskan saya begitu saja karena Dia mau beranugerah kepada saya, karena saya tidak sanggup menebus dosa saya sendiri? Bukankah Tuhan tidak adil dan mempermainkan keadilan? Tidak. Sebelum Tuhan memberikan keselamatan kepada orang berdosa, sebelum Dia beranugerah memberikan keselamatan, terlebih dahulu Dia menjalankan keadilan, penghukuman atas dosa-dosa manusia. Bagaimana caranya? Dengan cara Sang Logos, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia mengambil natur manusia, sehingga di dalam kemanusiaannya Dia dibunuh, mati di atas kayu salib. Untuk mengapa dibunuh? Menjadi penanggung dosa-dosa manusia. Jadi keadilan Allah tetap dijalankan, hukuman karena dosa-dosa kita tetap dijalankan. Dijalankan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Sehingga siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia boleh diselamatkan. Dia menerima anugerah Tuhan Allah. Jadi di sini keadilan Allah dan anugerahnya itu berjalan bersama-sama. Tapi mungkin saudara bertanya, bukankah ketika saya percaya kepada Tuhan, itu membutuhkan usaha saya untuk percaya? Tetapi Alkitab berkata bahwa percaya kita pun, iman kita pun itu ada, itu karena pekerjaan Tuhan. Allah Roh Kudus terlebih dahulu sudah masuk di dalam diri kita, jiwa kita, hati kita, memberikan benih hidup rohani, memperdengarkan firman Allah, sehingga melalui firman itu timbul iman. Lalu kalau begitu perbuatan baik nggak perlu? Perlu. Kenapa perlu? Setelah percaya kepada Tuhan, maka hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Hidup sesuai dengan sifat-sifat Tuhan yang suci. Maka orang Kristen yang sudah percaya, dia harus berbuat baik. Saudara, maka perbuatan baik bagi Kristen bukan syarat keselamatan, tetapi adalah perbuatan yang memang harus dikerjakan setelah selamat. Jadi selamat dulu baru berbuat baik, bukan berbuat baik supaya selamat. Pendeta Muriwali mengatakan bahwa percaya bukanlah syarat dalam jaminan Kristen, karena iman yang timbul dalam hati manusia adalah pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus. Diselamatkan dulu, baru berbuat baik atau percaya. Bukan percaya atau berbuat baik dulu, baru diselamatkan. Nah, sekarang saya tidak akan menyela pernyataan Anda, tapi saya akan tempatkan dalam porsi yang sesungguhnya karena berbicara iman. Tentunya jika pernyataan Pak Muriwali seperti itu, saya yakin akan pontang-panting seperti gasing untuk menjawab dengan hanya satu pertanyaan jika untuk mendapatkan keselamatan tanpa syarat. Ingat ya, tanpa syarat. Nah, apakah semua orang akan mendapat jaminan keselamatan, baik itu yang beragama dan tidak beragama? Jika Pak Muriwali menjawab ya, artinya dia konsisten. Tetapi dengan konsekuensi tidak perlu lagi dia beragama. Kan sudah mendapat keselamatan. Buat apa lagi beragama? Apalagi pakai milih-milih agama. Jika Pak Muriwali menjawab tidak dengan alasan apapun, ini juga mengandung konsekuensi yang tidak ringan, yakni berarti videonya hanya omong kosong dan hanya memutar-mutar lidah. Sebetulnya pertanyaan yang saya ajukan saat itu memang seperti simpel untuk dijawab bagi yang terbiasa menyembur-nyemburkan dengan dogma bujuk rayu, free safety atau keselamatan gratis. Tetapi sangat sulit dijelaskan jika bertemu dengan orang yang masih bisa menggunakan akalnya. Di saat kita percaya, di ujung kehidupan kita ada namanya selamat dan tidak selamat. Tentu ini saja sudah mengandung syarat, yakni percaya. Nah, coba sahabat ukhuwah perhatikan dengan seksama para penginjil yang suka berbicara dan menawarkan jaminan keselamatan tanpa syarat. Pada pembuka pembicaraan sungguh meyakinkan menyampaikan dogma ini. Tetapi pada tahapan selanjutnya akan meneruskan kalimatnya. Kita mendapat jaminan keselamatan jika percaya Yesus adalah Tuhan.
kita mendapat jaminan keselamatan asal percaya kepada penebusan. Kita mendapat jaminan keselamatan dalam Kristen. Bukankah kata jika, asal, dalam, dan lain sebagainya adalah syarat mutlak? Jika itu bukan syarat mutlak, terus mengapa Anda menjadi Kristen, wahai Bapak Muriwali? Iman kemudian percaya, hal ini bisa. Mau bukti? Bayi yang baru lahir, yang orang tuanya Islam, maka otomatis bayi ini akan mengikuti apa yang dianut oleh orang tuanya. Artinya dia langsung mengimani. Baru setelah beranjak dalam pertumbuhannya, maka hati, akal, dan pikirannya akan berjalan untuk pembuktian iman yang dia anut. Tetapi hal tersebut tidak berlaku kepada seorang yang mu'alaf, karena pasti mereka akan menggunakan akal mereka dulu, mempelajarinya, baru mengimaninya. Jangan dipikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memberikan jaminan keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan lebih logis menerapkan hal tersebut. Ilustrasinya begini, ini kitab yang akan menuntun kamu dalam kehidupanmu. Isinya lengkap, ada perintah-perintah, aturan-aturan, dan larangan-larangan. Kalau kamu mengikuti segala perintahku, maka jaminannya surga. Jika sebaliknya, maka nerakalah tempatmu. Nah, terus letak maha pengampunnya Allah di mana? Tanpa ada tumbal pengorbanan seseorang, kamu beristighfar aja, dosamu udah diampuni. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai anak Adam, seandainya dosamu menjulang tinggi ke langit, lalu engkau banyak istighfar dan banyak memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosamu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas hanyalah salah satunya. Begitu banyak amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Coba Anda bayangin, dosa yang membumbung ke langit dan sebanyak buih di lautan, Allah tetap mengampuni. Inilah ikhtiar yang selalu muslim lakukan. Betapa luar biasa kasih karunia Allah untuk mengampuni segala dosa-dosa hambanya. Bukan dengan cara menumbalkan orang untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Nah, pesan saya, untuk beriman tentu banyak rintangan. Jika tidak mau banyak rintangan, bekerjalah di catering, karena di situ banyak rantangan. Nah, saya rasa cukup ya. Semoga ada hikmah dan pembelajaran dari pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.